Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Langit di atas hutan pegunungan yang luas dan tak terbatas itu tertutup oleh awan hitam yang pekat yang menghalangi sinar matahari. Awan itu bagaikan tirai yang sangat besar. Hutan pegunungan yang awalnya cerah dan indah di bawah sana tiba-tiba menjadi gelap gulita. Di bawah gemuruh guntur, seluruh pegunungan tampak bergetar. Aura penghancur yang mengerikan menyebar dari awan guntur. Adegan ini benar-benar memberi kesan akan kiamat dunia. Kemunculan adegan ini menyebabkan ekspresi trio Tianning dan Ah Bao yang terus-menerus menjaga Xiaoyan berubah. Seketika, keempat sosok itu bergerak serempak. Mereka dengan cepat terbang menuju Xiaoyan yang masih duduk di puncak gunung. Turunnya pil petir adalah kekuatan penghancur yang tak tertandingi di dunia ini. Di bawah kekuatan ini, kecuali pil obat dihancurkan, semua yang menghalangi pil petir akan dihancurkan tanpa ampun. Kengerian pil petir diakui secara terbuka oleh semua orang di benua itu. Brengsek, aku begitu terfokus pada orang ini hingga lupa tentang pil petir. Kengeriannya jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang ini. Kita harus cepat. Xiaoyan tidak punya banyak kekuatan lagi. Begitu petir pil jatuh, dia akan tamat. Tubuh Tianning dengan cepat berlari ke sisi Xiaoyan. Mulutnya mengeluarkan teriakan cemas dan ekspresi wajahnya sangat serius. Bahkan mereka tidak begitu yakin bisa memblokir pil petir setingkat ini. Namun, Xiaoyan saat ini dalam bahaya hidup dan mati. Adapun Ah Bao, ketika bersaudara itu tidak berminat untuk memperdulikannya. Mereka terfokus pada Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, ketiga bersaudara itu akan merasa bersalah seumur hidup mereka. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Ah Bao juga sedang memikirkan cara untuk membantu Xiaoyan saat ini. Saat keempat orang ini bergerak, gumpalan awan hitam di langit yang jauh mulai bergejolak hebat. Tak lama kemudian, gemuruh guntur yang mengguncang bumi terdengar. Petir hitam pekat yang menggelegar melesat keluar dari awan guntur dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Brengsek, cepat, lebih cepat. Ekspresi trio Tianning berubah. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, petir yang menakutkan itu telah turun dan langsung menuju ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan yang berwajah pucat menjentikkan jarinya. Cahaya hitam pekat langsung melesat keluar dari cincin penyimpanan di jarinya. Cahaya itu seperti anak panah yang langsung menembus ruang kosong. Tak lama kemudian, cahaya itu bertabrakan hebat dengan petir menakutkan yang sedang menuju ke arahnya. Seketika, ledakan dahsyat menggema di 9 langit. Badai energi yang menakutkan langsung menyapu dari antara keduanya. Keempatnya yang belum melangkah maju, terkejut dan terlempar dengan keras oleh badai energi itu. Setelah keempatnya menstabilkan tubuh mereka memfokuskan mata dan terkejut melihat sosok manusia berwarna ungu emas berdiri dengan gagah di langit. Sosok manusia itu tanpa ekspresi, tatapan matanya kosong. Dia berdiri dengan gagah di langit seperti dewa yang tak terkalahkan. Sosok itu telah dengan mudah menghancurkan petir menakutkan yang baru saja jatuh beberapa saat yang lalu. Melihat sosok manusia berwarna ungu emas itu, siapa lagi kalau bukan Raja Utara? Petir itu menyebar dan meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan orang di dada Raja Utara. Jika hantaman seberat itu mengenai tubuh orang biasa, bahkan jika orang itu cukup beruntung untuk tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Meskipun Raja Utara telah menderita pukulan yang sangat berat saat ini, banyak petir hitam melesat keluar dari dalam tubuhnya. Petir-petir itu mengalir deras ke lubang besar itu. Dalam beberapa tarikan nafas, lubang itu kembali menjadi datar. Jika diperhatikan dengan seksama, warna ungu keemasan yang menyelimuti tubuh Raja Utara semakin pekat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Raja Utara sebagai Dodi Bintang 1 secara bertahap meningkat. Wajah keempat orang yang dipaksa mundur itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan ini. Orang ini, dia tidak pernah berencana untuk mendapatkan bantuan kita sejak awal. Hei, seperti yang diduga, dia bukan hanya monster itu sendiri, tetapi bahkan benda-benda di tangannya juga sangat mengerikan. Kekuatan boneka ini telah melampaui Dodi. Kita telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi kita hanyalah bandi bintang 9. Pada akhirnya, kita sebenarnya tidak sekuat boneka. Kami benar-benar malu. Mata ketiga bersaudara itu menunjukkan keterkejutan saat mereka menatap Raja Utara di langit. Mereka segera menoleh satu sama lain dengan senyum getir. Pada saat yang sama, Ah Bao yang berada di puncak gunung lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Saat awan badai bergejolak, tiba-tiba turun sambaran petir yang menggelegar. Petir ini bahkan lebih tebal dan lebih kuat. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu bahwa itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Keempat orang di kejauhan tanpa sadar menelan ludah ketika mereka melihat ini. Mereka yakin bahwa jika mereka berada di posisi Raja Utara, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semua kekuatan bertarung mereka hanya dengan petir ini.
Namun, sudut mulut Shoyan memperlihatkan senyum gembira saat dia duduk bersila di puncak gunung. Dari sudut pandang Shoyan, kekuatan pil petir tidak menimbulkan ancaman apapun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat kembali menggema di atas awan. Seluruh pegunungan di bawah bergetar hebat saat itu. Hutan pegunungan bergoyang dan bebatuan besar berguncang, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Tak lama kemudian, petir-petir dahsyat datang silih berganti. Raja Utara menjadi semakin berani saat bertarung. Betapapun kuatnya petir-petir itu, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun dari tinju Raja Utara. Dalam beberapa jam, Raja Utara terus-menerus menerima hampir 100 sambaran petir. Namun, pada akhirnya, Raja Utara masih berdiri dengan gagah di langit. Awan petir yang awalnya menutupi langit kini telah menyusut hingga hanya dapat menutupi beberapa gunung di bawahnya. Melihat pemandangan seperti itu di langit, keempat orang yang berada di luar lingkaran pertempuran sudah tercengang. Keempat orang ini secara alami telah menemukan perubahan dalam tubuh Raja Utara. Kekuatan Raja Utara tampaknya tumbuh dalam menghadapi petir. Setiap kali petir menyambar, kekuatan Raja Utara akan menjadi lebih besar. Setelah hampir 100 sambaran, kekuatan Raja Utara kemungkinan sebanding dengan Dodi Bintang 1 tingkat lanjut. Pada saat yang sama, Shoyan yang sedang duduk bersila di puncak gunung telah menelan pil obat yang memulihkan Doki dan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikannya. Hilangnya energi jiwa membuat kepala Shoyan terasa semakin berat. Ini pertanda bahwa ia akan pingsan. Namun sebelum itu, Shoyan masih harus menyelesaikan sesuatu. Itulah pil dalam kuali di depannya, pil pengembalian Bodhisattva. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil pil obat dari kuali obat di depannya, Shoyan tidak punya pilihan selain bertahan sedikit lebih lama. Pada saat inilah, pil pengembalian Bodhisattva yang telah disempurnakan di dalam kuali obat tampak hidup. Pil obat yang berbentuk bulat sempurna itu bergetar hebat di dalam kuali obat. Sebelum berbenturan keras dengan dinding bagian dalam kuali obat, Shoyan yang duduk bersila melambaikan tangannya yang besar. Penutup atas kuali obat di depannya mengeluarkan suara bang saat terbuka. Pada saat berikutnya, pil obat bulat melompat keluar dari dalam. Setelah terdistorsi sejenak di udara, pil itu berubah menjadi bentuk manusia. Dari penampilannya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan Shoyan. Terima kasih banyak. Aku telah dirawat di kuali obatmu selama setengah bulan. Kekuatan dalam tubuhku menjadi semakin kuat. Terima kasih telah memberiku tubuh ini. Tapi sekarang, aku harus pergi. Sosok yang persis seperti Shoyan itu berkata dengan tawa aneh. Pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Shoyan yang merupakan tubuh asli tertawa dingin. Oh, hahaha. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan metode apapun yang bisa kau gunakan saat ini untuk membuatku tetap tinggal. Sosok manusia itu sekali lagi tertawa aneh. Tampaknya dia tidak percaya bahwa Shoyan yang saat ini dalam kondisi lemah akan memiliki cara apapun untuk membuatnya tetap tinggal. Shoyan tertawa samar. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia mengangkat kedua tangannya, mengikuti pikiran dalam hatinya. Ke-10 jarinya bergerak bersamaan. Segel rumit dengan cepat terbentuk dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, lingkaran api aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh sosok manusia itu. Ini adalah cincin pil transformasi. Kamu, bagaimana kamu? Shoyan sama sekali tidak menghiraukan ekspresi terkejut yang terpancar di wajah pria itu. Lingkaran api yang mengelilingi sosok manusia itu pun segera ditarik. Brengsek, jadi bagaimana kalau itu adalah cincin pil transformasi? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menghancurkan benda sialan ini hari ini. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mundur, sosok manusia itu segera mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan. Jika ia dapat mematahkannya, ia secara alami akan bebas untuk bergerak maju. Jika tidak, ia hanya akan dapat menerima nasibnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, energi yang keluar dari telapak tangannya menjadi semakin tipis. Tak lama kemudian, cahaya misterius menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam waktu singkat, sosok manusia besar itu kembali seukuran pil. Shoyan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pil itu disimpan dalam botol giok yang telah disiapkannya sebelumnya. Dengan jentikan tangannya, dia menyimpan di cincin penyimpanannya. Tak lama kemudian, Shoyan mengangkat pandangannya dan menatap langit di atas kepalanya. Pada saat ini, awan petir hampir menghilang. Setelah serangan dahsyat lainnya, awan hitam pekat yang menutupi seluruh hutan pegunungan di langit akhirnya bubar. Ketika seseorang melihat ke langit lagi, hari sudah hampir senja. Pil petir itu pun berhamburan dan Raja Utara kembali lagi ke hadapan Shoyan. Shoyan sudah pingsan, namun ia tidak sabar untuk mengetahui kondisi Raja Utara saat ini. Oleh karena itu, ia bertahan dengan paksa. Raja Utara tiba di hadapan Shoyan, senyum mengembang di wajah pucat Shoyan. Ia membuka matanya dengan paksa dan menatap Raja Utara di hadapannya. Ketika melihat warna ungu keemasannya semakin pekat di tubuh Raja Utara, Shoyan tanpa sadar mengangguk.
Dari titik ini saja, kekuatan Raja Utara saat ini mungkin sebanding dengan Dodi bintang 2. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Hanya pada saat inilah Xiaoyan kembali terjatuh di puncak tebing dan tertidur lelap. Setelah memurnikan pil selama lebih dari setengah tahun, tubuh dan pikirannya telah mencapai kondisi yang sangat lemah. Xiaoyan benar-benar perlu beristirahat sekarang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tidur ini akan berlangsung selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, tubuh Xiaoyan tergeletak di atas tebing seperti mayat. Raja Utara bagaikan menara logam yang menjaga di sisinya. Tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah lebih dekat dengannya yang berdiri di sana. Bahkan Trio Tianning pun tidak. Hal ini membuat hati ketiga bersaudara itu menjadi semakin cemas. Pada saat yang sama, berita tentang fenomena alam yang muncul di pegunungan Xilin setengah bulan lalu dengan cepat menyebar di dunia luar. 4 klan besar, klan Bai. Ayah, apakah kamu sudah mendengarnya? Kejadian setengah bulan lalu. Bai Ying dan putranya sedang duduk di ruang diskusi. Pada saat ini, Bai Ying memegang secangkir teh di tangannya. Dia mendengarkan pernyataan Bai Zhan sambil menyeruput teh di cangkirnya dengan lembut. Setelah itu, ia mengangkat pandangannya dan menatap Bai Zhan yang ada di seberangnya. Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar pemandangan yang begitu spektakuler ketika awan badai menutupi seluruh pegunungan, ucap Bai Ying. Menurut ayah, apa ini? Apakah seseorang sedang mengalami kesengsaraan kaisar atau sesuatu yang lain? Bai Zhan sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada ragu. Kesengsaraan kaisar. Kau seharusnya tahu apa artinya. Lagi pula, bukan berarti kau belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Meskipun mungkin saja, menurutku itu bukan kesengsaraan kaisar, ucap Bai Ying. Lalu, apa itu? Mungkinkah itu pil petir? Bai Zhan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, seharusnya tidak salah. Dan itu seharusnya sesuatu yang ditimbulkan oleh pil tingkat 3. Kalau tidak, pil obat tingkat 2 biasa tidak akan mampu memanggil pil petir setingkat itu. Mendengar tebakan Bai Ying, ayah dan anak itu saling berpandangan dan sudut mulut mereka terangkat, memperlihatkan senyum penuh arti. Sudah setengah tahun sejak orang itu terakhir kali menghilang. Kurasa tidak ada orang kedua yang bisa membuat keributan seperti itu di pegunungan Xilin. Bai Ying berkata sambil tersenyum. Rasa terkejut tanpa sadar mengalir keluar dari matanya. Orang itu sebenarnya telah memilih pegunungan Xilin untuk memurnikan pil. Apakah dia tidak takut menjadi sasaran orang dalam? Namun, jika dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Mengingat kekuatan dan kepribadiannya, dia mungkin merasa lebih aman di pegunungan Xilin dibandingkan dengan memurnikan pil di wilayah manusia. Xiaoyan. Mata Bai Zhan menyipit saat dia menggumamkan nama itu. Dia tidak bisa tidak berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu. Sebagai tuan muda klan Bai, dia sebenarnya telah diancam oleh Xiaoyan dan dipaksa untuk menyerahkan inti monster miliknya yang berharga. Bahkan sekarang, dia merasa sangat tertekan ketika memikirkannya. Ayah, haruskah kita mengirim seseorang untuk melihatnya? Bagaimana jika ketiga klan itu? Ucap Bai Zhan. Tidak perlu. Biarkan saja mereka pergi jika mereka mau. Karena Xiaoyan berani memilih tempat itu untuk memurnikan obat. Dia tidak akan melakukannya tanpa rasa percaya diri. Jika ketiga klan benar-benar punya nyali untuk pergi, biarkan saja mereka pergi. Mari kita lihat berapa banyak dari mereka yang pergi dan berapa banyak dari mereka yang kembali. Bai Ying tertawa dingin sebelum kata-kata Bai Zhan terdengar. Saat ini, ketiga klan itu telah menempatkan Xiaoyan dalam daftar hitam orang yang harus dibunuh. Karena Xiaoyan, ketiga klan itu masing-masing kehilangan seorang ahli kelas Dodi. Ini tidak diragukan lagi, merupakan pukulan telak bagi klan-klan itu. Dari kelihatannya, tampaknya hanya klan Bai yang tidak terpengaruh. Baiklah, sebaiknya kau kembali berlatih. Lakukan beberapa persiapan. Kudengar kekuatan bocah dari klan Zhou itu akan memasuki kelas Dodi bintang 3. Dia adalah harapan masa depan klan Zhou. Bai Ying menyipitkan matanya. Rasa jijik terlihat jelas di matanya. Ekspresi wajah Bai Zhan berhenti ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa pelan, berdiri dan meninggalkan aula besar itu. Xiaoyan, orang macam apa kamu? Aku benar-benar penasaran. Sayangnya, semakin aku penasaran, semakin aku harus berhenti. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Hanya dengan berhati-hati, seseorang dapat mengarungi perahu selama 10.000 tahun. Terdengar desain samar di dalam aula besar. Seketika, Bai yang sedang duduk di kursi perlahan-lahan mengubah bentuk tubuhnya dan perlahan menghilang. Pegunungan Xilin. Xiaoyan yang telah tertidur lelap selama setengah bulan di puncak gunung, akhirnya terbangun pada saat ini. Xiaoyan bangkit dan melihat Raja Utara berdiri berjaga di sampingnya. Matanya menyapu langit, tetapi kelompok Tianning tidak terlihat dimanapun. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat dengan cepat menyebar dari dalam alisnya. Dalam sekejap mata, dia telah menemukan jejak keempat orang ini.
Setengah bulan tidur nyenyak telah membuat kondisi Shoyan dalam segala hal pulih kembali ke puncaknya. Shoyan tersenyum tipis. Tubuhnya kembali duduk. Dia tidak berniat mengganggu mereka berempat. Saat ini, Shoyan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Pil pengembalian bodi telah disempurnakan. Selanjutnya, Shoyan berencana untuk menyempurnakan pil kesengsaraan Kaisar. Shoyan sudah memiliki satu pil kesengsaraan Kaisar. Tentu saja dia tidak membutuhkan lebih banyak. Pil kesengsaraan Kaisar yang sedang disempurnakan Shoyan saat ini telah dipersiapkan untuk mereka berempat. Tianying dan 2 orang lainnya telah mencapai puncak alam bandi bintang 9 tingkat lanjut. Mereka hanya kekurangan satu kesempatan untuk benar-benar menerobos ke alam Dodi. Kesempatan ini adalah pil kesengsaraan Kaisar. Shoyan telah berjanji kepada mereka bertiga bahwa ia akan memurnikan pil kesengsaraan Kaisar untuk masing-masing dari mereka. Namun, karena berbagai alasan, ia tidak dapat memurnikannya di masa lalu. Sekarang, kesempatan besar seperti itu berada di depan Shoyan. Bagaimana mungkin ia bisa melewatkannya begitu saja? Sedangkan untuk Ahbao, hubungan Shoyan dan dirinya paling-paling hanya sebatas majikan karyawan. Kalaupun lebih dekat, mereka hanya sebatas kenalan. Alasan mengapa Shoyan membantu Ahbao adalah karena Shoyan telah terpikat dengan potensi masa depan Ahbao. Meskipun sebagian besar binatang ajaib berkumpul di pegunungan Silin, hanya ada sedikit binatang ajaib yang benar-benar kuat. Meskipun Tianying dan 2 lainnya telah berhasil menembus kelas Dodi, mereka hanya 3 Dodi. Tanpa Long Bingshuang, kekuatan keseluruhan pegunungan Silin bisa dikatakan sangat lemah. Mustahil bagi mereka untuk dibandingkan dengan golongan-golongan di dunia luar. Apalagi berdiri berhadapan dengan 4 sekte besar. Penambahan seorang Dodi setidaknya akan berbagi sebagian tekanan untuk pegunungan Silin. Untuk saat ini, apakah mereka dapat merekrutnya adalah hal yang paling penting. Adapun cara merekrutnya, pil kesengsaraan Kaisar tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Mengingat status Shoyan sebagai alkemis tingkat 3 dan daya tarik pil kesengsaraan Kaisar, Ahbao tidak punya alasan untuk menolaknya. Selain itu, selama Ahbao bisa tinggal di pegunungan Silin untuk jangka waktu tertentu, Shoyan dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah pergi lagi. Bagaimanapun, perawatan dan sumber daya yang bisa dia nikmati di tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada di dunia luar. Selama dia bukan orang bodoh, dia pasti tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Pil kesengsaraan Kaisar adalah pil pasti. Bagi Shoyan saat ini, pil itu tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk disempurnakan. Baik dari segi kekuatan spiritualnya atau doki, Shoyan tidak merasakan tekanan apapun untuk menyempurnakan pil kesengsaraan Kaisar. Karena itulah, Shoyan berencana untuk menyempurnakan 4 pil kesengsaraan Kaisar sekaligus. Begitu dia memikirkan hal itu, tutup kuali obat dibuka dan 4 set bahan obat untuk memurnikan pil kesengsaraan Kaisar dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Shoyan. Tak lama kemudian, api yang berkobar itu menerkam bahan-bahan obat bagaikan serigala yang lapar. Setiap bahan obat cepat layu di bawah suhu tinggi api surgawi. Dalam waktu 4 jam, semua bahan obat yang dilemparkan ke dalam kuali obat telah berubah menjadi gumpalan cairan dan bubuk obat. Dengan peningkatan kekuatannya, memurnikan pil kelas D semudah membalikan telapak tangan bagi Shoyan. Meskipun ia memurnikan 4 pil kelas D pada saat yang sama, Shoyan masih dapat memurnikannya dengan mudah. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, sudah waktunya untuk menggabungkan keempat pil kesengsaraan Kaisar. Selain itu, kemurnian setiap kelompok cairan obat sangat sempurna dan semuanya dalam kondisi terbaik. Karena itu pula, kualitas dan khasiat obat dari pil yang dimurnikan secara alami akan lebih sempurna. Di dunia luar, Tianying dan 3 orang lainnya juga telah menemukan kondisi Shoyan yang tidak biasa. Awalnya, mereka mengira bahwa Shoyan akan mencari mereka setelah dia bangun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Shoyan akan bangun dan benar-benar memurnikan pil lagi. Orang ini, jangan bilang kalau dia sudah memurnikan pil roh es, ucap Yanxi. Benar-benar orang gila, ucap Xiaogang. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mendengar dia mengatakan bahwa bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh es, yang juga merupakan yang paling penting, adalah cairan roh es. Dari kelihatannya, dia belum menyerahkan pil bodhisattva kepada Yang Mulia Ratu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mendapatkan cairan roh es. Dan bahkan lebih mustahil baginya untuk mulai memurnikan pil roh es, ucap Tianying sambil menggelengkan kepalanya pelan. Saat Xiaogang hendak menyuarakan keraguannya, langit di atas kepala Shoyan tiba-tiba berubah. Warna langit berubah dan awan gelap bergejolak. Dari apa yang terlihat, pil petir berkumpul lagi. Ini, petir pil. Bagaimana bisa secepat ini? Terakhir kali, butuh waktu setengah tahun. Kenapa ini? Tianying dan 2 orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka pil petir akan datang secepat ini. Namun, jika melihat pil petir ini, ukurannya tampak jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Pil yang sedang disempurnakannya seharusnya bukan pil tingkat 3. Dengan cepat, mereka menemukan beberapa petunjuk dari pil petir. Kali ini, mereka berempat tidak bergerak ketika pil petir muncul. Mereka tidak berniat untuk maju dan membantu. Dengan pengalaman dari terakhir kali,
Mereka jelas mengerti dalam hati mereka bahwa Shoyan tidak membutuhkan bantuan mereka dalam menghadapi pil petir ini. Tak lama kemudian, petir jatuh dari langit yang tinggi. Meskipun Shoyan sudah memurnikan pil obat tingkat D, pil petir yang diciptakan oleh 4 pil obat tingkat D tidaklah lemah. Penggabungan keempat petir itu tidak diragukan lagi, bahkan lebih kuat. Namun, bagi Raja Utara, sambaran petir ini tidak berarti apa-apa. Bahkan jika keempat sambaran petir itu menyerangnya bersamaan, mereka tidak akan mampu menahannya. Dengan penempaan petir-petir ini, warna ungu keemasan pada tubuh Raja Utara menjadi lebih pekat. Setelah disambar puluhan petir, kekuatan Raja Utara berhasil naik ke tingkat yang baru. Dodi bintang 2 menengah. Setelah pil petir tersebar, Shoyan dengan mudah menyimpan keempat pil obat ke dalam botol giok. Kemudian dia berbalik dan tersenyum saat melihat kelompok Tianjing. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.